Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini di edisi Perempuan Inspiratif, kita akan membahas terkait dengan membagi pengalaman sebagai dosen yang juga pegiat peduli perempuan dan anak. Dan untuk ini tentu saya sudah bersama seorang narasumber, yaitu Ibu Feby Wewengkang SHMH. Dan tentu saya akan memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri langsung, apa kegiatan sehari-hari, aktivitas. Saya persilakan kepada Ibu Feby untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat siang untuk Tribuners sekalian. Nama saya Feby Wewengkang. Saya sehari-hari adalah dosen di Fakultas Hukum Unsrat dan juga sebelumnya saya adalah aktivis perempuan juga yang bergabung bersama-sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia cabang Sulawesi Utara, dan juga bersama-sama teman-teman aktivis yang lain kami juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perempuan. Ya. Tribuners, demikian perkenalan singkat ya dari Ibu Feby. Dan mungkin saya akan langsung ajak ya ke narasumber kita kali ini untuk bincang-bincang soal bagaimana sih seorang perempuan ketika sebagai seorang dosen, sebagai pegiat peduli perempuan dan anak melakukan aktivitas ya. Tentu kita akan dapat pengalaman dari Ibu Feby, dan juga mungkin kita akan menyentil terkait dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan atau TPKS ya. Tapi saya akan langsung bertanya ke Bu Feby. Bu Feby, bagaimana? Kan gini, saat ini tentu perempuan dengan berbagai profesi tentu rentan ya. Rentan ada terjadi kekerasan ya, baik di rumah tangga maupun di ruang-ruang publik, termasuk juga dosen. Dosen, tapi Ibu cukup boleh dikata cukup membanggakan bagi banyak orang, karena selain dosen ternyata pegiat peduli perempuan dan anak juga ya. Tentu ini tidak semua orang bisa mengikuti. Saya ingin bertanya dulu pertama, gimana Bu Feby kemudian memilih menjadi seorang dosen? Oke. Awalnya memang waktu saya menjadi dosen, sebenarnya profesi itu tidak terlalu diminati. Karena saya dulu rencana itu mau jadi polisi, polwan. Ya, gitu. Cuma karena minatnya di situ. Iya, saya minatnya di polisi. Cuma karena kendalanya orang tua saya tidak mendukung saya untuk itu, karena pada waktu itu dulu saya sempat mau diikutkan kejuaraan bersama-sama dengan mewakili Polda Sulut, karena saya dulu ikut latihan judo di sana. Dan akhirnya saya dipilih untuk mengikuti untuk nantinya mengikuti kejuaraan mewakili Polda Sulut. Tapi ya mama saya mungkin kurang setuju dengan itu, sehingga baju saya yang mau dipakai untuk bertanding itu digunting-gunting. Jadi pas kegiatannya saya tidak jadi pergi. Jadi ini bukan kekerasan terhadap perempuan. Dulu itu belum cerita kekerasan, itu masih semua kan harus tunduk pada orang tua. Betul. Jadi setelah itu saya sempat berangkat. Waktu itu tahun 1993 saya kembali. Dulu saya sempat ada di Amerika. Saya kembali dan kebetulan ayah saya juga kerja di Unsrat, dan akhirnya dia menawarkan saya untuk oke, nanti untuk sementara kerja saja dulu di sini. Nanti kalau mau suka kembali ke sana saya bisa kembali lagi. Ternyata saya sudah diurus jadi dosen. Jadi pas waktu di Fakultas Hukum ya. Iya. Jadi karena saya akhirnya sudah diterima. Jadi saya akhirnya saya tinggal di sini. Saya tinggal di sini. Itu saya bilang awalnya memang saya tidak terlalu berminat, tapi karena akhirnya setelah saya terjun di pekerjaan itu, saya akhirnya meminati juga. Jadi kan namanya biasa kan? Iya, jadi akhirnya dulu memang agak sedikit kurang seret. Jadi dalam kurun waktu itu juga, karena itu waktu dulu kita kan di kampus masih, kalau mau datang kuliah masih banyak kelonggaran tidak seperti saat ini. Jadi kan kita walaupun kita dosen, kita boleh bekerja di tempat yang lain dengan syarat tidak meninggalkan tugas pokok sebagai dosen. Jadi kalau di fakultas kan kita cuma datang mengajar, selesai mengajar ya entahlah mau kemana masih bisa ya. Itulah yang mendorong saya
akhirnya bertemu dengan teman-teman aktivis yang juga ada di Suara Perempuan, dan kemudian pada saat itu saya direkrut oleh salah satu LSM internasional yang namanya juga Natural Resources Management. Jadi pembiayaan dari kegiatan-kegiatan kita itu dari USAID. Jadi saya bergabung di situ, saya akhirnya menjadi community leader dari community development. Jadi di situ saya berkecimpung dengan teman-teman yang banyak di LCM. Tapi waktu itu itu sudah LSM perempuan atau belum? Masih dengan teman-teman saya itu waktu itu berteman dengan teman-teman dari Suara Perempuan. Tapi waktu itu concern saya di masalah lingkungan. Tapi bagaimana partisipasi perempuan, ada perempuannya di dalam peningkatan pendapatan masyarakat dengan tidak merusak sumber daya alam yang ada di Jadi waktu itu saya fokus di kawasan Taman Nasional Bunaken dan di wilayah Likupang. Waktu itu saya kerja, jadi saya di situ mendorong ibu-ibu yang ada di sana. Kebetulan waktu itu isu kelangkaan minyak tanah. Jadi minyak tanah mahal sekali dan waktu mereka di kampung sulit untuk mengakses itu. Jadi saya mencari mencari strategi bagaimana supaya ibu-ibu yang ada di kampung itu mereka bisa tetap menggunakan bahan bakar tapi dengan biaya murah. Karena waktu itu minyak tanah itu langka sekali. Langka dan mahal. Iya. Mahal pada waktu itu ya. Mahal pada waktu saya bekerja itu. Jadi saya oleh lembaga di mana saya bekerja memberikan tugas pokok kepada saya untuk bagaimana mengatasi masalah kelangkaan minyak tanah ini di wilayah pesisir, karena dengan kelangkaan minyak tanah ini akhirnya banyak pohon-pohon bakau yang ditebang yang akhirnya jadi solusi alternatif oleh penduduk oleh masyarakat yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Bunaken dan Likupang untuk jadi bahan bakar. Itu awal ya. Ini ceritanya awal untuk Bu Feby terlibat di kegiatan-kegiatan aktivis. Kemudian setelah itu kan tidak stop, ternyata sampai sekarang. Gimana itu? Kemudian lebih fokus ke perempuan. Jadi dari kegiatan itu akhirnya saya menjalin kerjasama dengan beberapa. Jadi dari kegiatan kita yang ada di NRM itu, kita juga bekerja sama dengan LSM perempuan untuk membantu dengan kita di kegiatan situ. Akhirnya saya berkenalan baik dengan mereka, membangun hubungan baik dengan mereka, dan akhirnya saya mengikuti kegiatan mereka. Saya ikut berpartisipasi aktif di dalam kegiatan mereka. Apa-apa yang menarik ya atau yang menantang di kegiatan-kegiatan LSM atau aktivis peduli perempuan? Ya. Apa yang Ibu dapatkan, maksudnya pasti ada pengalaman, ada ternyata hal-hal yang di kuliah pun tidak ditemukan, tapi ketika ini kan terjun langsung melakukan pendampingan, melakukan banyak hal yang hanya didapat ketika kita turun langsung di lapangan atau berpartisipasi peduli dengan korban. Gimana? Jadi yang membuat saya tertarik di situ karena dari pengalaman yang lalu ternyata setelah diperhatikan banyak sebenarnya tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi kepada ibu-ibu yang dulu mengikuti kegiatan kita. Jadi banyak di antara mereka ada anak-anak mereka juga yang korban kekerasan seksual. Ada yang artinya karena kita sudah membangun hubungan, mereka sudah lebih terbuka, lebih bebas bercerita, malu lagi untuk menceritakan keberadaan mereka. Jadi akhirnya saya tertarik dengan itu dan mencoba memfasilitasi mereka. Apalagi kan latar belakang hukum. Iya, makanya memfasilitasi mereka melalui ada teman-teman yang ada di lembaga bantuan hukum. Jadi untuk nantinya mendapat advis hukum berkaitan dengan persoalan yang terjadi di tingkat mereka, di tingkat mereka sendiri. Jadi memang persoalan yang terjadi itu memang lebih banyak kepada kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi seperti maksudnya mungkin kalau dari pengalaman yang lalu itu kekerasan terhadap rumah tangga di mana istri menjadi penanggung jawab untuk di masa sulit dulu seperti itu harus mencari bagaimana caranya karena minyak tanah mahal tidak bisa beli.
Jadi istri harus pergi ke kebun mencari Kayu kayu bakar. bakar. Ya, Itu ya. juga kan sudah termasuk bagian dari kekerasan sebenarnya Iya, tuh. iya, iya, iya. Kan dia harus bekerja Iya, iya, double ekstra ya. double. Ekstra. Mau Ngurus memasak di rumah, mau cari makanan dan tahu ambil di mana, kayu bakar dan tahu ambil di mana. Dan dengan masalah-masalah seperti itu, mereka juga kadang-kadang mendapatkan tekanan di rumah. Kalau semua tidak tersedia dipukul gitu. iya, iya. Ada ya, Ada. yang lain. Ini menarik, selama Ibu Femi, Febi mengikuti dengan kegiatan-kegiatan aktivis, boleh tidak ada satu contoh yang kasus yang mungkin berkesan di Ibu? Oh ya, Ya, ya. Ada satu contoh kasus juga yang saya membantu memfasilitasi adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak teman saya. Aduh, Jadi anak itu dia yang melakukan kekerasan terhadap dia adalah pamannya sendiri. Di keluarga dekat ya, Iya, kerabat. keluarga dekat. Jadi anak itu disuruh mempermainkan kemaluannya. Jadi karena dia masih umur 10 tahun kalau tidak salah. Jadi Waktu itu ya, jadi dalam kurun waktu itu ternyata kejadian itu sudah berapa kali dilaksanakan. Dan anak ini sepertinya takut untuk melapor. Mungkin sudah ada ancaman kan, Iya, atau di mungkin bawah sudah- tekanan. Ya. Iya. Dan ibunya melihat ada perubahan terhadap anak ini, dan anak ini akhirnya dibujuk dan tanya ada apa, masalah apa sebenarnya. Akhirnya dia menceritakan kasus yang terjadi terhadapnya. Waktu itu ditanyakan, anak ini malah dibully. Anak ini malah dibully oleh omanya dan omnya. Jadi dia hanya Tertekan dia. jadi mereka bilang itu cuma main-main saja. Tapi rupanya ini anak ini juga karena ketika dia melakukan itu dia diancam, jangan cerita semua persoalan ini kepada siapapun. Tapi akhirnya dia ketahuan karena ada satu waktu tertentu dia sudah tidak mau lagi berkunjung ke rumah omanya. Karena si pelaku itu Ada di rumah tinggal di rumah omanya. itu. Dan akhirnya kasus ini dilaporkan ke polisi. Yang cuma lucu waktu kasus ini dilaporkan ke polisi, jadi ada pernyataan dari polisi perempuan di situ yang mengatakan bahwa itu kak cuma mengada-ada saja, katanya si anak cuma mengada-ada saja dan mungkin dia dipaksa untuk memberikan pengakuan. Jadi kan karena dia dipaksa untuk melakukan pengakuan, jadi bisa saja mungkin pengakuannya jadi berbeda-beda karena pengakuannya itu ada di bawah tekanan. Dan akhirnya dia ketakutan. Menjadi seperti seolah-olah anak ini mengarang karena ini. Iya, dia seakan-akan dia mengarang cerita. Padahal karena dia di bawah tekanan sehingga kan namanya anak-anak kan. Iya. Dan apalagi Kemudian itu Ibu Febi bagaimana jadi meluruskan saya ini? membantu mereka untuk berkoordinasi dengan kepolisian, terus kemudian melaporkan hal ini kepada kepala setempat. Jadi sebelumnya saya membawa mereka ke kepala lingkungan Di kampung berarti ini atau iya di kampung. Tapi tidak kampung juga di Malalaya. Jadi setelah itu agak terdiam sedikit. Jadi rupanya orang tuanya memang tidak menerima apa yang perlakuan dari si pelaku ini. Jadi akhirnya mereka artinya pada saat itu posisi orang tua adalah membela anaknya kan? Iya. Jadi dia percaya dengan anaknya, tapi di kepolisian karena katanya nih anak ini keterangannya itu berbeda-beda gitu. Jadi saya pikir mungkin keterangan berbeda-beda karena dia itu diperiksa dalam keadaan diintimidasi. Ditekan, iya. Ya dia ditekan, jadi dia takut, akhirnya dia harus menangis, mau minta pulang macam-macam karena jadi saya pikir perlu juga ya bagi penyidik untuk juga punya perspektif korban ya, dalam melihat setiap kasus kekerasan terhadap perempuan ya. Ini contoh-contoh kasus ternyata ada oknum petugas yang padahal perempuan juga ya. Tapi mungkin terbawa dengan kultur memeriksa ya tidak perspektif korban sehingga seolah-olah menyalahkan korban. Jadi si anak yang disalahkan, dibully malahan ya. Nah, ini tentu ironis ya pada waktu itu tentu menjadi tantangan dan mungkin kasus-kasus seperti ini bukan hanya itu sering ya terjadi kasus-kasus di mana petugas atau aparat belum
perspektif korban dalam Iya, betul. dalam berpikir mindset mereka ya. Iya. Tapi memang untung orang tuanya juga gigih kan. Jadi waktu ada beberapa saat terdiam karena memang saya juga ada dengan kesibukan. Jadi mereka apa namanya? Orang tuanya tetap mencari keadilan lah ya. Iya, orang tuanya melaporkan itu kepada pengacara. Cuma memang agak sulit karena setiap kali pertemuan si pengacara itu harus ya karena mereka pekerjaan profesional ya. Jadi kan memang mesti dibayar. Mesti dibayar. Setiap kali pertemuan ada 500.000 yang harus dibayar. Memang agak susah tapi dari di mereka sendiri walaupun memang mereka juga termasuk orang yang ya kerja hari ini dapat hari ini cuma karena Ya, mereka bukan juga orang berlebihan ya. iya cuma karena mereka juga akhirnya harus menutup yang image bilang anak ini bahwa anak ini berdusta, jadi ya. mereka Kan malu, kan? meneruskan kasus itu. Dan satu ketika saya juga ditelepon akhirnya sama mereka, oh iya kasusnya sudah di apa katanya kasusnya sudah diangkat lagi, sudah masuk sampai di pengadilan. Jadi saya membantu untuk melobi di pengadilan berkaitan dengan kasus-kasus ini dan akhirnya si pelaku ini juga akhirnya sekarang ada di penjara 15 tahun. Pelaku Akhirnya ada satu kepuasan tersendiri ya Iya, bahwa ketika ada pelaku kekerasan terhadap perempuan ini korban mendapatkan keadilan iya, dan image bahwa dia berdusta ternyata tidak Iya, benar. Dan tentu Bu Feby dan teman-teman merasa ini ya bahwa mampu ikut membuktikan di saat Iya, yang sulit mampu, karena iya. kan waktu itu secara kultur bayangkan petugas saja membela iya. Membela jadi si kata-kata si membela pelaku. tersangka ya pelaku apalagi ini menarik tentunya ya. Dan ini Bu Feby juga sebagai seorang dosen gimana di kalau di kalangan kampus Bu Feby melihat apakah perlindungan terhadap perempuan atau kultur sudah sangat kondusif dengan perempuan dan anak atau gimana di kampus? Kalau menurut pengamatan saya pribadi ya, Iya. memang kalau kita bicara itu memang belum maksimal sampai saat ini karena itu masih apa namanya, walaupun kita sendiri di Unsur juga sudah ada yang apa dibentuk satgas, Iya, sesuai tapi memang Permendikbud nomor 30 2021 ya, apalagi Iya, ini sebenarnya sudah disahkan undang-undang TPKS. TPKS, harusnya sudah jadi diharapkan nantinya dapat juga apa namanya dapat mendorong untuk universitas untuk nantinya memang benar-benar punya kepedulian. kan sekarang sudah ada satgas kan yang Ya sudah ada satgas, cuma mungkin belum maksimal ya sampai sekarang mungkin karena yang ada di situ juga mungkin orang-orang yang memang masih belum paham betul dengan keberadaan dengan keberadaan harusnya apa yang harus dibuat oleh satgas iya, ya. Harusnya kan yang menempati itu kan orang yang berkompeten, orang-orang ya. yang punya pengalaman ya. memfasilitasi kasus-kasus seperti itu. Tapi paling tidak sudah ada upaya ya. ada upaya untuk itu, sudah mendorong. Artinya merespons akan Permendikbud nomor 30 ini ya sudah mendukung dengan adanya satgas itu. Bahwa ada kekurangan-kekurangan, ada kekurangpuasan tentu bisa dibenahi kan itu, bisa dibenahi. Tapi dengan adanya satgas berarti melihat bahwa rektorat paling tidak merespons dan merespon ketentuan yang ada ya. Ketentuan yang ada. Kultur sendiri Bu di kampus bagaimana dengan situasi kerja di kampus terhadap perempuan? Kalau di kita sendiri sih itu. Jadi memang kalau di tingkat saya sendiri sih merasa aman. Ya. Tapi maksudnya di lain pihak juga ada teman-teman juga yang mungkin masih merasa tidak nyaman karena apa namanya? Ya biasalah. Maksudnya tidak nyaman karena maksudnya begini. Ada juga kadang-kadang apa ya saya mau bilang? Kadang-kadang ya itu juga. Kan gini Bu, di kampus itu kan ada dosen, ada mahasiswa, ada staf lain mungkin pegawai, ada banyak, ada bahkan ada pekerja-pekerja mungkin semacam outsourcing begitu kan, maksudnya tukang sapu dan segala macam. Di lingkungan ini maksudnya apakah sudah sangat kondusif atau misalnya antara dosen dan mahasiswa misalnya masih ada relasi kuasa yang menyebabkan mahasiswa belum leluasa untuk atau merasa ini gimana? Betul seperti apa yang disampaikan memang
kalau kita bicara masalah itu memang memang berkaitan dengan relasi kuasa Iya, iya. antara dosen dan Dosen dan mahasiswa. mahasiswa kan itu yang selalu. Jadi itu masih kuat sekali. Itu masih kuat sekali. Dan Walaupun memang sudah ada permen. walaupun sudah ada permen, tapi banyak juga yang masih terselubung. Ya, ya. Maksud saya bilang terselubung karena ada sebenarnya ada banyak maksudnya dari mahasiswa-mahasiswa yang mungkin yang mengalami kejadian seperti itu. Cuma itu saya bilang karena relasi kuasa, mereka ada di atas, ada subordinat di bawah. Jadi ini anak-anak ini kadang-kadang Masih butuh perjuangan, takut masih butuh perjuangan berat. Karena ternyata setelah ada kasus yang kebetulan kemarin di Fakultas Hukum itu terungkap, ternyata ada banyak juga fakultas-fakultas yang sebenarnya mengalami hal mirip ya. hal seperti itu. Kan Cuma itu gedung S kan? Iya, seperti betul. Jadi tapi mereka semua itu takut melapor karena kalau mungkin mereka melapor, mereka bisa tidak diluluskan dari mata kuliah. Mereka mungkin bisa tidak mendapat nilai yang baik. Ya. Walaupun sebenarnya mungkin mereka, kalau saya sih lebih mereka laporkan kasus itu kan. Karena yang Harusnya melakukan itu kan, harusnya. idealnya mereka harus melapor karena ini Karena apalagi pelakunya adalah pendidik. Iya. Karena gini, kalau tidak dilaporkan ini akan menjadi Fenomena gunung es. Iya, ini orang akan melihat bahwa ini dulu kejadian begini tidak diapa-apakan. Berarti kuat dong, nggak bisa membuka kemungkinan untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu lagi. Ada kejadian-kejadian yang mirip, artinya ada korban-korban berikut kan. Itu yang ini. Jadi menurut Bu Feby, dengan adanya Permendikbud nomor 30 kemudian masih perlu ditingkatkan apa yang orang harus lakukan? Ya, membangun kesadaran mungkin dari diri kita sendiri juga itu penting ya. Karena walaupun ada ceramah, ada aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur itu, tapi kalau dari diri kita sendiri juga niatnya tidak baik, jadi semua pasti akan jadi tidak baik. Jadi saya sendiri berharap sih maksudnya dosen-dosen pengajar itu paling tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Jangan kita itu dulu ya, contoh teladan dulu ya. Jadi paling tidak contoh untuk tidak berbuat hal-hal seperti itu. Apalagi kalau yang sudah berumah tangga begitu kan, kasihan anak-anak, istri sadar. Kasihan nanti nama baik anak-anak dan keluarga, nantinya bisa rusak. Kita mendengar bahwa ayahnya pelaku kekerasan ini. Jadi memang harus dari artinya baik pelaku harus menyadari bahwa yang menanggung bukan cuma dia tapi keluarganya juga. Iya, betul sekali. Kemudian tapi di satu sisi juga kalau ada korban hendaknya melaporkan. Jadi kita harus dibiasakan juga kan itu, bahwa kalau misalnya ada yang merasa jadi korban harus berani melapor. Iya. Cuma kan itu yang harus diberi contoh ini sebenarnya masyarakat kampus yang terpelajar. Harusnya. Karena di kita kan gudangnya orang-orang yang berpendidikan. Yang tidak seharusnya melakukan hal itu. Karena kan kalau di kampus saja yang korban sudah takut, gimana yang orang-orang yang secara pendidikan tidak ini ya. Kalau ada yang mungkin yang mau ke sekolah DP anak, akhirnya jadi takut karena jangan di fakultas ini karena di sini ada banyak dari dosen-dosennya merupakan pelaku tindak kekerasan seksual. Nah, itu yang dijaga ya, yang artinya agar supaya tidak ada image begitu. Karena kan kampus harus kita pahami sebagai pusat pendidikan, sebenarnya pusat moral, menata moral membentuk moral daripada anak-anak didik. Tapi seperti di awal sudah dikatakan bahwa ini di kampus juga sejak dulu ada relasi kuasa, bahwa dosen itu mempunyai power yang luar biasa dominan, yang kuasa. Sehingga ketika mahasiswa dia terperdaya, mahasiswa ini terikat dengan takut, ya kan, namanya mahasiswa, dia tentu diinginkan oleh orang tua secepatnya selesai. Iya, betul. Tentu dengan segala cara kan dia pikir kita mesti ini, sehingga dia harus baik-baik ke dosen salah satunya.
ini yang sering terjadi, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan ya, betul. memanfaatkan ke superioritasnya mereka ya, karena merasa superior. ya. Ini tentu yang mungkin masih sering terjadi dan masih jadi perjuangan dari masih jadi Feby dan kawan-kawan Iya. sebagai dosen perempuan dan juga sebagai aktivis perempuan dan anak. Iya. Feby, ini terakhir ya mungkin. Dengan Ibu melihat dengan salah satu perjuangan sudah boleh dikata berbuah manis ya, walaupun mungkin kita masih melihat apakah optimal atau tidak. Tapi paling tidak undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini sudah sudah disahkan. Iya. Ini gimana Ibu melihat itu? Saya sih sebagai aktivis saya sangat bergembira sekali walaupun saya tidak tergabung secara langsung dengan teman-teman aktivis yang ada di Jakarta yang memang perjuangannya berdarah-darah untuk meloloskan undang-undang ini, tapi paling tidak kita juga memberikan apresiasi kepada DPR walaupun dengan segala tekanan dan dengan segala dengan segala cara menolak ini, akhirnya mereka bisa juga meloloskan walaupun dari rancangan itu tidak semua masuk dalam situ. Karena ada beberapa topik yang seperti pemerkosaan dan ada dua di situ yang akhirnya katanya tidak dimasukkan, jadi itu katanya nanti dimasukkan di dalam rancangan KUHP yang baru. Tapi paling tidak ada angin segar yang bertiup untuk para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Artinya ada dengan undang-undang yang baru ini kekuatan hukumnya ya. Iya. Kan ada beberapa hal kan yang memang jadi persoalan ya. Ketika misalnya seseorang diperkosa dikatakan dia harus membutuhkan saksi, kemudian ini ya. Ini hal-hal yang sulit kadang-kala membutuhkan pengakuan juga dari korban, saksi. Kan terjadi pemerkosaan tidak mungkin di tempat terang benderang. Iya betul. Dan tidak ada orang yang mungkin mau merekam kan, apalagi itu. Kecuali ada saksi. Ada saksi. Ya. Ini kan yang selalu jadi persoalan dan diperjuangkan salah satu ya. Dan ada beberapa lagi ya, termasuk kan kawin sebenarnya yang jadi itu kawin muda ya. Kawin muda. Ada 14 atau 17 kalau saya salah itu yang baru sudah bisa masuk di menikah dengan orang yang memperkosa. Kan kadang-kadang itu menikah orang yang memperkosa kemudian untuk supaya tidak malu keluarga, padahal kan dinikahkan. Persoalannya kan bisa aja tuh korban ada traumatis dengan oknum pelaku ketika dipaksakan cuma untuk demi suatu nama baik kelihatannya ya. Ini kan sebenarnya selalu yang diperjuangkan oleh para aktivis ya agar supaya tidak terjadi ya. Tidak terjadi hal-hal seperti itu, tidak terjadi. Ya. Dan Tribuners ini karena mengingat waktu tentu banyak hal lagi yang ingin kita korek ya terkait dengan keberadaan Ibu ya, Bu Feby dalam aktivis. Namun mungkin terakhir saya ingin tanya, Feby bagaimana Bu Feby sebagai dosen kemudian aktif di kegiatan-kegiatan peduli perempuan dan anak, gimana respons keluarga? Apakah mendukung atau gimana? Kalau keluarga termasuk suami dan anak saya mendukung karena memang saya sebelum menikah saya sudah aktif, jadi maksudnya mereka sudah terbiasa dengan kehidupan saya. Sudah jadi, tahu suami sudah tahu jadi kalau ada kasus ini kadang-kadang saya di sana dengan teman-teman aktivis dia sudah memaklumi. Anak saya juga begitu, sejak dia dibesarkan dalam situasi yang kadang-kadang saya ada kadang-kadang tidak ada, tapi saya juga sering mengikut sertakan mereka di dalam kegiatan biar mereka bisa tahu maksudnya apa yang saya lakukan. Apa aktivitas gimana ya. Jadi kalau mereka mau ikut kadang-kadang saya ayo nanti ikut kegiatan. Jadi tahu DP tantangan, tahu DP ini ya. Jadi ya saya bersyukur karena dukungan dari keluarga memang juga sangat penting buat kelangsungan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ya. Dan Tribuner seperti biasa sebelum saya nutup bincang-bincang ini saya minta ada closing statement dari Ibu, dari Bu Feby, apa saja pesan terkait dengan peduli perempuan dan anak atau gimana? Oke. Pesan saya, mari kita semua para perempuan yang ada di Sulawesi Utara untuk selalu maju. Jadi jangan kita berdiam diri di rumah karena banyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang mampu mengguncang dunia.
seperti sekarang ini kalau kita bicara tentang ekonomi, sekarang ekonomi kita bicara tentang ekonomi, peningkatan ekonomi, sebenarnya yang menghidupkan negara kita sekarang ini adalah UMKM. Ya. Nah, jadi di UMKM itu sebenarnya keterlibatan perempuan sangat banyak sekali. Ibu-ibu berdasar itu mampu menghasilkan uang dengan itu jual-jual Untuk apa membantu yang keluarga, ya. membantu keluarga, paling tidak bisa bisa membuat bisa survive untuk kehidupan, walaupun ini COVID-19 ini dia kan memang meruntuhkan semua. Banyak bapak-bapak yang kehilangan pekerjaan, juga ibu-ibu, tapi ibu-ibu bisa menciptakan lapangan kerja karena salah satu penyebab juga terjadinya kekerasan karena itu persoalan ekonomi Ya. ketergantungan perempuan terhadap laki-laki. Jadi karena perempuan tergantung dengan laki-laki, dia akhirnya walaupun mau disiksa. Jadi tolong jangan jadi seperti itu. Mari kita menjadi perempuan yang tangguh, yang bisa juga mendorong anak-anak kita untuk ke depan bisa jadi orang-orang yang maju. Dan mungkin dari tingkat ibu-ibu sendiri kita harus pelajari bentuk-bentuk kekerasan, pola-pola kekerasan yang dilakukan oleh oleh para. Jadi maksudnya bagaimana caranya kita juga mengajarkan kepada anak untuk tidak sembarangan gitu. Maksudnya kalau ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang maksudnya sensitif di kita, jangan dibiarkan, segera maksudnya dilaporkan. Ya. Makanya. Dan Tribuners, tentunya demikianlah bincang-bincang di edisi Perempuan Inspiratif kali ini. Kita telah dengan narasumber Ibu Feby Wewengkang yang sudah membagi pengalaman ya sebagai seorang dosen perempuan dan juga dosen yang sekaligus peduli terhadap giat-giat peduli terhadap perempuan dan anak. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di studio Tribun Bakudapa. Saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara ini, dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.